Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, innallaha 'azza wa jalla yaqulu ana ma'a 'abdi idza wa dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Rawahu Ibnu Majah. Wa qala Asy-Syaikh Abdul Qadir Isa rahimahullahu ta'ala wa adamallahu naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain, amin. Al-dzikru yusmirul maqamati kullaha minal yaqdati ila at-tauhid wa yuzmirul ma'arifa wal ahwala allati syammara ilayha as-salikuna fala sabila ila naili thimariha aw thamariha illa min syajaratil dzikri wa kullama 'azumat tilka asy-syajaratu wa rashakha asluha kana a'zamu bi thamariha wa faidatiha. Wallahu a'lam bis-shawab. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Fauzin, hamba-hamba Allah yang terpilih, alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kemudahan, kita diberikan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melaksanakan kewajiban kita salat fardu secara berjamaah yang disebut lebih utama daripada salat lain, karena salat subuh secara berjamaah ini tidak bisa dilakukan oleh banyak orang. Semoga Allah Ta'ala jadikan kehadiran kita di tempat ini sebagai salah satu asbab yang memudahkan kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang zikir di dalam tasawuf. Nah, ini diambil dari pemahaman terhadap surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat 26. Ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Ini bunyi teks ayatnya di dalam Quran surat ke-13 ayat ke-28. Maka sebagai kajian atau sebagai pembahasan ilmu, tasawuf itu berusaha untuk mengelaborasi, untuk memahami lebih dalam bagaimana zikir yang bisa menghadirkan ketenangan di dalam hati. Apa yang disebut dengan zikir dan bagaimana tata cara zikir. Nah, kalau kita kaji dari ayat itu, maka ada 3 komponen yang bisa kita pelajari. Pertama, di situ dikatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka itu tentram dengan menyebut nama Allah. Jadi ada 3 komponen di situ. Yang pertama komponen iman, kemudian yang kedua komponen zikir, dan yang ketiga komponen ketenangan hati. Nah, ini ada hubungannya antara iman, zikir, dan hati yang tenang. Nah, iman dikatakan di situ sebagai salah satu syarat. Yang menjadi pertanyaan, iman dalam kondisi seperti apa? Iman dalam kondisi hati yang yakin, karena orang
mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Itu menyebut urutan-urutannya, karena kalau kita tadi niat sholat subuh tidak menyebut atau tidak menegaskan bahwa kita adalah makmum, maka tidak sah jamaahnya. Ya kan, dihitung sholatnya munfarid, dihitung sholatnya sendirian. Jadi ada orang datang ke masjid tetapi sholatnya itu dihitung sholat sendirian, berarti tidak mendapatkan 27 kali lipat pahala, tidak mendapatkan pahala jamaah. Kenapa? Karena ketika niatnya dia tidak menegaskan bahwa dia melaksanakan sholat itu sebagai makmum. Nah, jadi harus ada ungkapan, harus ada ucapan. Jadi kita makmum itu juga harus ada niat mengikuti imam. Ya, maka dari itu ada orang yang kalau sholat dia nggak suka sama imamnya, ada. Itu kan kalau di kampung-kampung ada, dia lagi pakai prinsip 4L, lo lagi imamnya, gak ganti-ganti sampai akhirnya makmumnya sebel sama imam. Nah, itu tidak sah sholat berjamaahnya. Ya, kenapa? Karena dia tidak suka dipimpin oleh imam tersebut. Jadi yang namanya niat ini berkaitan dengan komitmen. Nah, ada orang yang imannya itu belum sampai di level yakin. Jadi dia mengatakan beriman, tetapi hatinya itu belum sampai di level yakin. Nah, kalau iman itu sampai di level yakin, sebagaimana imannya para sahabat radhiyallahu anhum. Para sahabat itu ya imannya sudah sampai di level yakin, sehingga ada satu kasus ketika Hanzalah ini seorang sahabat Nabi ditanya oleh Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana keadaan atau kondisi iman kamu pada pagi hari ini. Maka Hanzalah memberikan jawaban, pagi hari ini ya Rasulullah, saya dalam kondisi iman yang luar biasa, sehingga seolah-olah saya bisa melihat para malaikat itu terbang di atas saya. Itu sampai di level itu. Ya, ada seorang sahabat yang bernama Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Al-Irbad bin Sariyah ini seorang sahabat yang meriwayatkan hadis kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah adalah kesesatan. Jadi kalau kita baca satu hadis, ada baiknya kita juga memahami orang yang menyampaikan hadis itu, yang menyampaikan riwayat, yaitu para sahabat. Bagaimana keadaan para sahabat ketika menyampaikan ucapan Rasulullah SAW. Nah, Al-Irbad bin Sariyah ini sebagaimana ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kashifatus Sajjad bi Syarhi Safinatin Najah. Ya, di dalam kitab Kashifatus Sajjad yang merupakan penjelasan dari kitab Safinatun Najah. Kitab Safinatun Najah ini kitab tipis, kira-kira 10 halaman, yang memuat masalah-masalah fikih. Ditulis oleh seorang ulama asal Yaman yang dikuburkan di Tanah Abang, namanya Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Makamnya itu di belakang Masjid Al-Ma'mur Tanah Abang. Beliau orang Yaman, datang ke sini mengajar ilmu agama. Jadi kalau ingat Yaman itu jadi ingat yang suruh kabur ke Yaman, gitu kan? Kabur aja ke Yaman gitu kan. Ya, padahal Yaman ini gak ada masalah sama kita. Nah, ini berisi kitab fikih. Jadi kitab fikih dasar. Ya, ringkas, gak ada dalilnya, gak ada Al-Quran, gak ada hadis. Karena memang yang namanya matan itu hanya memuat pokok-pokok masalah. Jadi zaman dulu itu orang mengajarkan fikih
misalnya kita baca surat Yasin, wa nufikha fis-suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Nah, coba kita gali itu. Ya kan, itu diawali dengan fi'il madhi, ya kan, dengan fi'il madhi lil majhul, dengan menggunakan kata kerja pasif. Ya, kenapa dimulai dari situ? Itu kalau menggali dalil begitu. Karena nanti ujungnya kita bisa menyimpulkan apa yang dimaksud di dalam ayat ini. Jadi beda antara menggali dalil dengan menggunakan pendekatan ilmu alat. Ya, di sini adalah ilmu-ilmu yang berkaitan atau ilmu yang mendukung pemahaman kita terhadap ayat Quran dan hadis, dengan memahami dalil melalui terjemah. Itu beda. Karena terjemah itu adalah hasil akhir dari pemahaman penerjemah terhadap teks Al-Quran dan hadis. Itu bedanya di sini. Ya, jadi kalau orang awam disuruh untuk memahami dalil, ini banyak yang nggak mau ngaji akhirnya karena terlalu berat. Makanya kajian fikih zaman dulu itu untuk level dasar tidak menyampaikan dalil. Nanti dalil-dalilnya baru disampaikan di level intermediate, di level menengah, baru ditampilkan dalilnya. Ini dalilnya. Baru kemudian elaborasi dalilnya di level advance. Jadi ada kajian fikih tingkat tinggi atau tingkat lanjut. Nah, ini baru ngaji, baru ngerti baca Iqra, sudah langsung belajar perbandingan mazhab. Apa nggak mampu gitu kan? Gitu. Jadi begitu ada tahapan-tahapannya kita belajar. Nah, kembali lagi tadi bahwa iman itu para sahabat sampai di level yakin. Jadi Al-Irbad bin Sariyah ini seorang sahabat Nabi, itu pernah kena penyakit APY. Dalam bahasa Arab namanya bawasir, pakai sin, bukan pakai sai. Kalau bawasir itu bekas menteri keuangan. Itu kan bawasir itu nama marga Arab ya, marga Yaman. Bawasir ada namanya bawasir, pakai sin. Bawasir itu penyakit APY. Nah, Al-Irbad bin Sariyah ini bertahun-tahun mengidap penyakit APY, tapi dia sabar. Nah, di antara buah dari kesabaran itu, Al-Irbad bin Sariyah bisa lihat malaikat. Jadi setiap habis sholat itu dia tahu ada orang yang doanya dikabul, itu dia tahu. Karena dia lihat malaikat mengaminkan orang yang berdoa itu. Ini hebatnya. Jadi setiap dia lihat orang berdoa, doanya kabul, itu diterima. Kenapa? Karena dia lihat malaikat mengaminkan. Kita bisa lihat malaikat kalau mau mati, Pak. Malaikat maut yang bisa kita lihat. Nanti kalau mau meninggal, kita lihat itu yang mau cabut nyawa kita. Tapi ini dia bisa lihat malaikat. Maka dari itu Al-Irbad bin Sariyah tahu doa orang ini dikabul atau tidak. Tetapi yang namanya sesabar-sabarnya sahabat, pasti dia mengeluh juga. Jadi orang atau manusia yang tidak pernah mengeluh dengan kesusahan itu cuma para nabi. Ya, manusia yang tidak pernah mengeluh dengan kesusahan itu cuma para nabi. Kalau manusia selain nabi itu pasti dia ada keluhan. Apalagi kita, ya kan? Kalau kita ini banyak keluhannya seperti customer, itu kan, maka ada namanya customer care yang melayani keluhan pelanggan. Yang sering mengeluh itu pelanggan. Nah, jadi Al-Irbad bin Sariyah ini sesabar-sabarnya seorang sahabat, dia pasti mengeluh juga. Satu hari dia mengadu kepada Rasulullah SAW tentang penyakit APY-nya karena mengganggu katanya. Ini kalau duduk gitu kan, misalnya duduk sholat itu kerasa becek gitu kan, kerasa basah, gak enak banget, sakit ya Rasulullah. Maka minta didoakan supaya penyakit APY-nya sembuh. Rasulullah SAW kemudian mendoakan Al-Irbad bin Sariyah. Setelah sembuh, ada satu yang hilang, yaitu dia tidak bisa lihat lagi malaikat. Gitu kan? Nah, itu penyesalan Al-Irbad bin Sariyah. Jadi kalau kita mau disuruh kasih pilihan, Bapak Ibu, kena APY bisa lihat malaikat, apa sembuh dari APY tapi nggak bisa lihat malaikat? Kalau kita pengennya nggak kena APY bisa lihat malaikat. Nah, kan kita pengennya begitu.
dua, seperti orang minum Yakult, saya minum dua, kan gitu. Ini nggak pernah itu kita ngambil satu, kan? Pasti dua-duanya. Nah itu kenapa bisa sampai dalam kondisi seperti itu? Itu iman sampai di level yakin. Ya, iman kalau sampai di level yakin itu, maka kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong kita. Itu namanya iman di level yakin. Maka orang yang imannya sampai di level yakin, ketika dia menyebut nama Allah, hatinya pasti tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Dan orang-orang yang beriman, hati mereka itu tenang dengan menyebut nama Allah. Tenang. Dan ini beberapa kali dibuktikan oleh para sahabat di momen-momen krusial, seperti ketika mereka menghadapi perang. Ya, dalam perang Badar itu dengan jumlah 313 menghadapi 1000 pasukan, maka para sahabat punya keyakinan kita bisa mengalahkan 1000 pasukan yang ada di hadapan kita. Nah, itu dengan masalah keyakinan. Ya, jadi kalau dulu umat Islam itu luar biasa. Nah, cuma sekarang ketika menghadapi ujian ekonomi, nah kita juga jadi gak yakin, gitu kan? Nah itu makanya mau kuliah apapun pasti ujiannya adalah ekonomi, dan Prof. Nahrawi ini ahlinya itu kan menghadapi ujian ekonomi. Ya, jadi ketika menghadapi ujian ekonomi justru kita menghadapi ketidakyakinan. Ya, misalnya harga Dexline atau Pertamina Dek naik 23.900, ini gimana nih kan gitu kan, kondisi bagaimana? Ya kalau kita yakin kepada Allah bahwa rezeki itu datang dari Allah, maka kenaikan harga itu ya santai aja dihadapi, gitu kan. Kalau kita yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah, itu dengan keyakinan. Ini dolar udah 17.200, gimana nih ekonomi kan gitu. Nah, tapi kalau kita menghadapi itu semua dengan keyakinan kepada Allah, maka insya Allah ketakutan-ketakutan itu akan hilang. Bantuan Allah itu pasti akan datang. Nah, tasawuf itu kemudian mengkaji bagaimana zikir yang dapat menghadirkan ketenangan bagi hati. Jadi ada caranya itu. Kemudian apa saja yang harus dipahami dari zikir. Ini yang pembahasan tasawuf. Lalu selain dari ketenangan, apa saja manfaat dari zikir. Kemudian ada berapa macam zikir yang harus dilakukan oleh seorang hamba untuk bisa mengingat Allah dan mendapat ketenangan hati. Jadi zikir ini kayak gimana sih? Jadi maka ada kajian tersendiri tentang zikir. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada seorang ulama besar Mesir namanya Syekh Abdul Qadir Isa. Beliau meninggal dunia sudah lama, kira-kira di tahun 80-an beliau meninggal. Beliau menulis Al-Dhikru yuthbirul maqamati kullaha minal yaqdati ila tauhid. Jadi buah dari zikir itu adalah tercapainya tingkatan-tingkatan spiritual. Ya, mulai dari terbangunnya kesadaran hingga tercapainya pemahaman terhadap tauhid. Jadi yang namanya spiritualitas kita ini itu ada tingkatan-tingkatan, ada level-level. Ya, sampai kepada level yang disebut al-arif billah, yaitu orang yang betul-betul mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana para sahabat mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada level-level spiritualitas kita itu. Nah, kebanyakan kita ini level spiritualnya itu naik di bulan Ramadan. Tapi di luar Ramadan level spiritualnya turun lagi, jeblok lagi. Gitu kan? Nah, padahal kalau kita bandingkan level spiritual kita di bulan Ramadan dengan level spiritualnya para sahabat, itu kita tuh baru di permulaan levelnya para sahabat, belum sampai di level tertinggi dari para sahabat, belum. Ya, jadi setiap orang tuh punya level spiritual. Nah, level spiritual itu kalau sampai dia pada level tidak lagi butuh dunia, itu yang tinggi. Menganggap kecil yang namanya dunia, ini susah. Gitu kan? Susah kenapa? Ya karena masih kepikiran harga emas itu turun, itu berarti masih level dunia. Ya, jadi kalau masih memikirkan dolar 17.200 itu adalah bahaya, itu level spiritual kita
dalam satu malam itu kurang lebih beliau tidur 3 jam. Nah kita ini masih tidak bisa kurang dari 3 jam, harus lebih dari 3 jam. Apalagi yang muda-muda tidur itu bisa sampai 8 dan 9 jam. Nah kalau level tidur kita itu masih merasa kurang di level 5 jam, itu berarti level spiritual kita belum tinggi. Nah itu ya, jadi level spiritual itu terlihat dari bagaimana perhatian kita terhadap urusan ibadah. Itu level spiritual itu. Ya sebelum tidur kita hataman Quran dulu, itu berarti level spiritual kita sedang tinggi itu. Ya sebelum tidur kita zikir dulu, itu berarti level spiritual kita tinggi. Tapi kalau sebelum mau tidur ya tinggal tidur aja gitu kan, ya nggak ada persiapan apa-apa, ya berarti kita masih berada di level spiritual yang rendah. Nah karena itu zikir itu zikir itu punya fungsi meningkatkan level spiritual. Maka dari itu ada parameternya. Ya misalnya minimal hafal baca Rotibul Haddad sebelum tidur. Ya baca Rotibul Haddad sebelum tidur atau baca Rotibul Atos sebelum tidur. Ya, jadi ada ayat-ayat Quran yang dibaca, baca Fatihah, setelah itu baca surat Al-Hasyr sambil megang kepala, ya kan, dengan tangan kiri, karena Rasulullah SAW ketika membaca surat Al-Hasyr itu beliau memegang kepala dengan tangan kirinya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun, sampai wa huwal azizul hakim. Sampai ayat itu baru kemudian baca a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya kemudian baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu baca Rotibul Atas. Kalau baca Rotibul Haddad dimulai dari ayat kursi. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini adalah murid dari penulis Rotibul Atas, yaitu Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Ya, maka rotibnya itu terkenal. Itu yang saya kira bacaan yang paling gampang, yang paling ringan. Ya, paling rotib atau bacaan kumpulan zikir yang paling ringan itu. Yang paling gampang diingat, yang paling gampang dibaca. Saya biasa baca kalau dari rumah ke sini itu 3 kali balik baca Rotibul Haddad. Itu kan karena paling pendek, dibaca cepat, kalau baca cepat selesai 3 kali balik baca. Nah itu fungsi dari zikir, yaitu meningkatkan level spiritual. Ya sampai nanti pada level spiritual di mana kita beribadah, sholat itu menyaksikan Allah bukan dalam pengertian lahir, bukan, tapi dalam pengertian batin. Jadi nggak mungkin kita melihat Allah dalam keadaan seperti ini. Nanti kita melihat Allah secara fisik itu nanti. Kalau kita masuk surga, maka diberikan satu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada penduduk surga, yaitu nikmat bisa langsung melihat Allah. Itu yang disebutkan di dalam hadis. Tetapi di dunia ini ketika kita sholat, kita menyaksikan Allah itu secara batin. Bagaimana maksudnya menyaksikan Allah secara batin? Maka sholat yang kita rasakan nikmat sekali, betapapun lamanya sholat itu kita lakukan. Jadi sholat yang kita lakukan tidak lagi menjadi beban buat fisik kita, tetapi itu menjadi semacam pelepasan rindu bagi jiwa kita untuk merasakan keagungan Allah. Maka orang yang bertemu dalam tanda kutip dengan Allah di dalam sholatnya, begitu salam dia menangis, tidak mengucapkan alhamdulillah, malah mengucapkan salam alhamdulillah. Nah, bagaimana mungkin habis ketemu Allah terus mengucapkan alhamdulillah? Harusnya dia sedih. Kenapa? Karena berpisah dengan
yang serba kotor. Jadi kalau orang sampai di level spiritual yang tinggi itu melihat kehidupan dunia itu sebagai kehidupan yang kotor, kehidupan yang memang jauh dari rahmat Allah. Kehidupan dunia itu begitu. Ini kalau orang spiritualnya tinggi, maka dikatakan bahwa zikir itu mengantarkan kita kepada tingkatan spiritual, ya, sampai kepada level tauhid. Kalau udah sampai level tauhid itu luar biasa. Yang dimaksud tauhid di situ ya yang ada cuma Allah, nggak ada lagi yang lain. Itu yang namanya level tauhid. Ini kalau kita belajar bagaimana Islam itu disampaikan di Pulau Jawa itu, pemahaman tentang level tauhid itu pernah diajarkan oleh Sunan Kalijogo di dalam menyusun bacaan sholawat namanya sholawat Jawi Emprak. Sholawat Jawi Emprak, emprak itu artinya duduk, bacaan sholawat menari sambil duduk. Nah, itu dilestarikan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, pendiri kerajaan Mataram. Jadi ajarannya dari Sunan Kalijogo itu kemudian dilestarikan oleh Sultan Agung dan dijadikan sebagai bacaan wajib setiap kali hadir Sultan Agung di situ. Karena Sultan Agung ini suka sekali dengan sholawat itu. Sholawatnya pakai bahasa Jawa. Iyo sayyid utusan ingsun ajegelen dawuh mami sultan utus sopo amuno siro pribadi bismillahi ingsun amuji asmone Allah kang agung kang sifat jalal kamal kang sifat rahman rahim. Nah, itu sholawat yang memuat makna tauhid. Ya, bismillahi ingsun amuji asmone Allah kan agung. Itu dulu begitu, ya kan? Apa itu bid'ah? Nggak ada itu zaman Nabi kayak gitu. Nah, itu sebenarnya bentuk pengajaran kepada orang Jawa tentang makna tauhid, gitu kan? Tentang makna tauhid. Yang namanya pengajaran itu caranya macam-macam. Nah, itulah cara menyampaikan pesan tentang makna tauhid. Ya, jadi tauhid itu baru bisa kita rasakan kalau level spiritual kita itu sampai di puncaknya, baru kita merasakan yang namanya tauhid dalam makna yang sesungguhnya. La ilaha illallah. Ya kan, yang ada itu cuma Allah, yang lain gak ada. Ya kan, dunia itu gak ada, yang ada cuma Allah. Maka minta langsung kepada Allah. Itu kalau dulu disampaikan dengan pemahaman yang sederhana namanya jamus kalimah soto, jimat dua kalimat syahadat. Nah, ini yang paling hebat itu cuma ini, ya kan, yaitu keyakinan kepada Allah. Ada seorang ulama Jambi namanya Syekh Usman Said Tungkal, ya, ulama Jambi. Syekh Usman Said Tungkal ini ngajar di Masjidil Haram. Beliau mengajar di Masjidil Haram. Syekh Usman Said Tungkal. Beliau meninggal di tahun 80, ya. Nah, Syekh Usman Said itu satu waktu pernah mengatakan begini, orang itu kalau dia sampai pada level yakin kepada Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saja, dia bisa jalan di atas air, kata beliau gitu. Ya kan? Kalau dia sampai di level yakin kepada Allah dengan mengucapkan Bismillah, dia bisa jalan di atas air. Maksudnya apa? Hal-hal yang tidak mungkin secara rasional itu akan bisa terjadi
menyampaikan bismillah. Satu waktu beliau pulang ke Jambi, dan ketika beliau pulang itu biasanya beliau mengadakan majelis. Kebetulan hari itu hujan lebat, Sungai Batanghari Jambi itu banjir, sehingga santri atau jamaah yang datang itu sedikit, nggak banyak yang datang. Tapi ada yang mengagetkan, ada seorang jamaah dari kampung seberang, dari seberang Sungai Batanghari itu ternyata bisa datang. Dia bisa datang, dia hadir. Saya Usman kaget kan ketika tahu ada jamaah dari seberang sungai yang bisa datang. Ditanya oleh Syekh Usman, kamu kesini gimana kok bisa nyebrang itu? Pakai rakit? Enggak, katanya Tuan Guru, Tuan Syekh. Gimana kok bisa nyebrang? Ya kan Tuan Syekh pernah bilang kalau sampai pada level yakin, maka dengan mengucap bismillah, kita bisa lewat jalan di atas air. Syekh Usman sendiri bilang saya juga gak yakin tuh, kan gitu. Dia ketawa gitu kan ketika mendengarkan kesaksian dari jamaahnya. Luar biasa, antum hebat sampai di level yakin. Saya sendiri belum yakin. Kadang-kadang begitu. Ya kan, yang awam itu karena saking yakinnya maka terjadi. Yang alim karena dia nggak yakin maka nggak berani. Nah biasanya begitu penyakitnya orang alim itu takut, penakut. Nah, jadi penyakitnya orang berilmu itu kadang-kadang dia nggak yakin dengan ucapan. Jadi teorinya punya, tapi dia belum tentu berani melakukan. Tapi orang awam, ya kan, teorinya nggak punya, keyakinannya ada, maka dia yakin. Guru udah bilang begini, yakin, bismillah, jalan. Yakin 100%. Yakin 100%. Ya, jadi keyakinan itu hadir itu karena keyakinan hati. Nah kemudian dikatakan lagi, ya, allati syammara ilaiha salikun. Jadi yang namanya zikir itu, ya, yang namanya semua level spiritual itu dilalui dengan sungguh-sungguh oleh orang yang memang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Fala sabila ila naili samariha illa min syajaratil dzikri. Jadi tidak ada jalan untuk sampai kepada keyakinan kepada Allah atau sampai kepada tauhid illa min syajaratil dzikri, kecuali melalui pohon zikir. Jadi nggak mungkin kita sampai pada level yakin kalau kita tidak berzikir. Maka ada namanya zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak itu zikir yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti misalnya ucapan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Di dalam Sahih Bukhari di hadis terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ucapan yang paling Allah suka adalah ucapan Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Ya kan? Maka itu biasanya dibaca sebelum qomat, setelah azan. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Astagfirullah. Kenapa ada astagfirullah? Karena disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran bahwa orang-orang yang beriman itu selalu mengucapkan istighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Subhanallah wa bihamdihi Subhanallahil Azim. Ini zikir yang sifatnya umum, yang sifatnya mutlak. Ya, apalagi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, lalu ada lagi zikir muqayyad. Ada zikir-zikir tertentu yang memang diijazahkan atau disampaikan melalui jalur tertentu. Ya, ada zikir yang disampaikan melalui jalur tertentu. Contohnya apa? Ya, zikir ya latifan bi khalqi wa ya aliman bi khalqi wa ya khabiran bi khalqi ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innaka latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Nah, ini zikir yang sifatnya muqayyad, zikir tertentu. Karena diriwayatkan melalui jalur periwayatan yang sifatnya
khusus, tidak umum. Jadi ini diterima oleh banyak waliullah dari jalur Nabi Khidir alaihissalam. Nah, di antara khasiatnya atau di antara faedahnya sebagaimana sering disebutkan, maka orang yang mengucapkan zikir itu Allah panjangkan umurnya. Itu kan, jadi kita pengen minta panjang umur dalam ketaatan. Ya alhamdulillah kan udah umur 70 masih sehat. Nah, ini satu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillah diberi umur 80 masih kuat untuk ke masjid beribadah. Ini satu nikmat yang patut kita syukuri. Ya kan? Nah, jadi ada zikir-zikir yang sifatnya khusus, ada yang sifatnya umum. Wa kullama 'azumat tilka syajaratu, kalau zikir itu makin kuat, ya warasah al-asluha kana a'zamu samaruha wa faidatuha. Ya, jadi kalau zikir itu makin kuat, maka akarnya juga akan makin kuat, maka buah-buahnya pun dan manfaatnya pun akan semakin banyak. Artinya gini, kalau kita makin sering berzikir, maka insya Allah manfaatnya itu makin banyak. Dan ini diakui sendiri oleh murid Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini boleh dibilang imamnya orang-orang Wahabi, imam ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Punya murid namanya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Jadi Ibnu Taimiyah itu selalu mendawamkan, membiasakan zikir ba'da sholat subuh. Jadi kalau habis sholat subuh, beliau selalu zikir sampai waktu syuruk, yang dibaca banyak. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah muridnya beliau, ya bacanya banyak yang dibaca. Nah, kata Ibnu Qayyim, pada waktu perang serbuan tentara Mongol ke Suriah atau ke Damaskus, Ibnu Taimiyah itu menghadapi serangan itu ikut berperang, ikut perang. Yang luar biasa, Ibnu Taimiyah guru saya, kata Ibnu Qayyim, meladeni perang itu mulai dari waktu zuhur sampai waktu asar. Dia tidak berhenti menghalau serangan musuh, mengayunkan pedang, kemudian menghalau serangan tombak, itu dari mulai waktu zuhur sampai waktu asar. Waktu cukup lama. Itu di antara khasiat zikir, Allah berikan kekuatan fisik yang luar biasa. Maka di antara manfaat zikir juga berarti kalau begitu, manfaat zikir adalah membuat badan kita jadi kuat. Ya kan, baca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya kan, setiap jalan kita ucap istighfar, duduk ucap istighfar. Karena Rasulullah SAW bersabda, man lazamal istighfar, orang yang membiasakan ucapan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhaiqin farja. Allah jadikan dari setiap kesulitan pasti ada jalan keluarnya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah datangkan rezeki dari arah yang dia enggak sangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ada satu cerita dialami oleh seorang ulama besar, ulama fikih namanya Imam Ahmad bin Hanbal atau Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal ini satu waktu beliau datang ke satu tempat, berkunjung ke satu tempat kemalaman, dan beliau pengen tidur di masjid karena kemalaman. Ketika beliau di dalam masjid itu diusir oleh marbot. Ini marbot nggak tahu yang diusir ini ulama besar. Sudah terkenal waktu itu Imam Ahmad. Namanya sudah terkenal sebagai seorang ulama hadis. Akhirnya kata Imam Ahmad, ya kalau nggak boleh tidur di dalam, saya tidur di emperan, di teras masjid. Baru duduk di teras, diusir lagi oleh marbot. Nggak boleh tidur di sini, nggak boleh. Akhirnya ditarik Imam Ahmad, dan peristiwa itu dilihat oleh tukang roti yang rumahnya di sebelah masjid. Nah, di malam hari tukang roti itu memang sedang menyiapkan adonan buat dijual besok pagi. Ketika melihat ada rame-rame, dia datangi itu. Ya kan, ini kenapa nih orang tua diseret-seret? Kata marbot ini dia pengen tidur di masjid. Masjid nggak boleh dipakai buat tidur. Masjid itu tempat ibadah. Kenapa Pak? Bapak pengen tidur di masjid? Saya cuma lemah, saya musafir. Saya pengen cari tempat nginep nggak ketemu.
Saya berusaha supaya bisa tidur di masjid. Kalau nggak di masjid, di mana lagi saya bisa tidur? Akhirnya tukang roti itu bilang, Pak, di rumah saya ada kamar. Ya kamarnya nggak bagus mungkin Pak, tapi lumayan lah kalau buat cuma tidur semalam aja. Bapak mau nggak? Ya, boleh deh, kata Imam Ahmad begitu. Akhirnya diajak dia ke rumah tukang roti itu. Udah biar dia nginep di rumah saya. Akhirnya dibawalah oleh tukang roti itu ke rumahnya. Sampai di rumah tukang roti itu nggak langsung tidur, diajak ngobrol dulu. Dari mana? Ya Imam Ahmad bilang, saya dari Baghdad. Mau kemana? Ya saya habis berkunjung ke rumah keluarga di sini. Kalau mau kemalaman saya mau balik lagi ke Baghdad. Dan setelah itu tukang roti itu sibuk dengan pekerjaannya. Dilihat oleh Imam Ahmad, dia komat kami itu kan, sambil naburin garam dia komat kami. Imam Ahmad tanya, itu ngomong-ngomong lagi baca apa itu? Oh saya baca istighfar. Oh gitu. Kenapa baca istighfar? Saya udah 30 tahun ngamalkan istighfar ini. Alhamdulillah semua hajat saya kabul. Saya minta kepada Allah hajat dunia ini dan itu Allah kabulkan, kata tukang roti itu. Cuma satu yang belum dikabulkan. Apa itu? Saya pengen banget ketemu Imam Ahmad. Sampai hari ini saya belum ketemu orangnya. Ya kan? Saya pengen ketemu Imam Ahmad yang mana? Imam Ahmad yang ahli hadis itu. Kata Imam Ahmad, gara-gara istighfar kamu itulah Allah membawa saya ke sini. Oh jadi kamu Imam Ahmad, ya Allah. Akhirnya dipeluklah Imam Ahmad oleh tukang roti itu. Jadi karena dia pengen banget ketemu Imam Ahmad, maka Allah datangkan Imam Ahmad itu dengan wasilah istighfar. Jadi kalau dia punya hajat, istighfar. Kalau mau hajatnya kabul. Itulah kehebatan dari istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya apalagi doanya seorang ibu untuk anak, ya kan, dengan istighfar, maka insya Allah bukakan pintu langit dan Allah kabulkan hajatnya. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kalau saya mau ke rumah sakit, mau antar anak saya tidak bisa lama-lama. Semoga Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang-orang yang selalu mengingat Allah. Semoga Allah terima ibadah dan amal kita, dan semoga Allah kabulkan semua hajat kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa na'udzubika min ilmin la yanfa'una. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwaddina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.